Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i man hadara fi hadal majlis wa ghairahum. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi minas. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kenaikan Isa Al-Masih yang Allah terangkan di dalam surah An-Nisa ayat 157-58 mengatakan bahwasanya secara syariah beliau Nabi Isa itu tidak dibunuh secara zahir. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu, dan juga tidak disalib. Lah terus yang terjadi, yang dibunuh, yang disalib itu siapa? Miturut versi Al-Quran secara syariah, seseorang Yahudi yang disamakan oleh Allah wajahnya seperti Nabi Isa versi Quran. Lah terus cara hakikatnya itu bagaimana? Yang dimaksud kematian di sini yang sebab dibunuh itu adalah ruhaniyah. Ruhaniyah yang Allah angkat dan Allah jemput, yang dimasukkan di dalam singgasana Allah. Siapa ruhaniyah, siapa yang diperlakukan Allah seperti itu? Itulah ruhaniyah satu hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang Allah kehendaki? Yaitu lakinnaha walakinnallaha yahdi mayyasha. Seseorang yang Allah berikan petunjuk dan petunjuk itu diterima. Petunjuk yang bagaimanakah yang dimaksud di sini? Kalimah-kalimah pengesaan Allah, mulai dari la ilaha illallah wa anta ana, sampailah dia itu kemakrifatan pada Allah. Berarti dialah yang hatinya membuka dan menerima ajaran tauhid, lalu dia amalkan dengan istiqomah. Itulah maksudnya
jiwa yang Allah angkat. Itulah ruh yang Allah bebaskan dari perkara yang ada kaitannya dengan duniawi ya. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan membahas tentang kenaikan Isa Al-Masih. Sebelum kita masuk dalam ayat itu, perlu diketahui bahwasannya mengapa Nabi Musa dimungsuhi sampai dikejar-kejar dibunuh. Alasannya satu, menyampaikan ajaran ketuhanan yang benar. Ini semua utusan Allah disebut utusan Allah itu wajib dia itu melaksanakan tugas inti, yaitu menyampaikan wahyu inti dari Allah, yaitu tentang tauhid. Mula nek ana ulama kok yo belum menyampaikan tentang ajaran inti Allah, maka kurang layak nek menurut saya disebut ulama. Sebab jagronya ulama itu warasatul anbiya, pewaris. Lah kok yang disampaikan itu tidak sesuai dengan para rasul? Mohon maaf, miturut kami belum layak. Belum layak. Lah disebut apa son? Ya sebutan kang utawa cak utawa pak, ngoten. Wis jok tersinggung hatimu sing merasa dadi ulama. Ngeten iki kula ngritik ngeten iki supaya Anda itu betul-betul membimbing umat itu menuju jalan yang benar, mengenalkan Allah yang dengan sebenar-benarnya. Gak mung dicekoki yai babakan ngelmu lahir, ngoten. Modele sanakmu golek bolo tah? Enggak. Lapa aku golek bolo? Ngiling notok nek gelem. Qala musannifu rahimahullah su'udun nabilah ay hada utawi iki iku su'udun nabillahi Isa alaihissalam, apa kebangkitane utawa apa sing terkenal nih Pak Nabi Isa munggah nih gitu. Kenaikan ya, kenaikan Nabiullah rupane Isa Al-Masih alaihissalam ilas samai maring langit. Niki maksudnya ini loh, meninggalkannya ruh dari alam dunia menuju alam akhirat. Uzlah lah gitu toh, kholwat lah ikut toh. Jaro Kanjeng Nabi Mi'raj, meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat, yang tujuannya untuk bertemu Allah. Nah, Anda dididik ilmu tauhid itu di situ maksudnya, supaya hati umat itu lepas dari ikatan dunia, ikatan alam dunia. Kalau sudah lepas, maka ruhaniyah bisa masuk alam akhirat.
ibarati burung harus keluar dari sangkar. Ya sangkare macam luru, dirusak baru kabur atau dibuka lawangi baru keluar saged. Tergantung sampean rusak napa mboten. Amal maknal makrifati anapun utawi maknane naike Isa Al-Masih dari sisi makrifat iku li raf'i Isal Masihi keangkate munggahe Nabi Isa Al-Masih. Amal maknal makrifati iku fahuwa mongko utawi makna iku isyaratun isyarah ilar tifa irruhi maling apa munggahe roh wal qalbi lan tegese ati munggah kemana ilal kurbi maring marek minallahi saking Gusti Allah. Jadi maknane hakikat makrifat terkait masalah naike Nabi Musa iku padha karo rohaniyah, naiki rohaniyah, naiki ati untuk menuju dan bertemu Allah. Wa huwa lan utawi rafa'ah iku ya dulu nudulake iku ya dulu nuduhake aidan halimane padha karo li raf'i Isal Masih ala toharatil qalbi ngatasi nuduhake menyang sucine ati wal qurbi lan marek minallahi saking Gusti Allah. Bisa diartikan tentang naiknya ruh ke alam sama, ke alam akhirat itu sama halnya sucine ati dari perkara-perkara ikatan yang ada di dunia. Wal qurbi minallah bisa jadi diartikan mareke ati atau roh iku dateng Allah. Wassalamati lan slamete ati min zulmatil hawa saking petenge keadaan nafsu. Apa? Hati yang asalnya itu dalam gelap gulita dikarenakan hati ini isinya hanyalah kesenangan dunia, lalu hati ini selamat dari itu, keluar berarti bebas. Bisa diartikan mangkatnya Nabi Isa artinya seperti itu. Wa makrin nasi lan lepasi pengaruhi menungso iku kebanyakan sing durung kenal Allah, konco nang konco, teman nang teman, suami nang istri nang anak, itu mempengaruhi hatinya supaya tidak ke Allah, dijerat dengan kesenangan nafsu. Contoh Pak awak dewi wis rumah tangga di anak loro, kok umpama jenengan kerjane rada penak ngono iso tuku omah gak ngekos ae. Kadang-kadang saulan durung bisa bayar kos nggih diuber-uber ibu kos to Pak Bu ya, ditagah cek gak sumpek ya, ayo nggawe omahe lu cilik-cilikan ya, modalin nok endi to Bu? Ya wis ayo kerja, sampean kerja nang pabrik, aku tak kerja mbuh dodolan
apa jenenge cening apa dodolan sunduk urut kayak dibuat apa bantu ya wis nggak apa-apa dik dodolan ibuke dodolan gedhuk jualan wis macam masing penting dapat uang nggih. Lah itu termasuk. Atau punya iri terhadap tonggo, tetangga habis beli kulkas mosok sih tuku es batu terus toh ya sampai izin aku benda tuku es batu kanggo ngegem awak iki sikil-sikil ke ngegem umpama duwe pleasure dhewe lah enak toh ya duit tekon ndi to lah celengan iku ngono. Oh ya wis udah Pak, semuanya menuntut kesejahteraan kebutuhan jasmani dunia. Nggak terasa kita diikat. Sehingga kalau tidak ada uang, berhubung kini punya jabatan kepala desa, ndelok anggarane ono, wis dicuwelai. Hati-hati. Pengaruh-pengaruh dari orang dekat kita termasuk istri, anak itu luar biasa. Aku gak nyindir. Kok gak nyindir lapo? Gak nyindir nang sampean ora, ibu-ibu mboten. Kan kula kasih contoh toh. Karena apa saya bicara begini? Karena itu sudah terbiasa terjadi di tengah rumah tangga siapapun. Bapak Ibu, mestinya kita punya istri, punya suami manen-manen, ojo kok peras. Suami ini kerja keras, ngapunten. Istrinya saenake dhewe ngentekno duit. Lha ngene iku wonten to? Kuatah. Hati-hati. Janganlah kau menjadi kelompok sing kelompok iku menjerat hati seorang istri atau suami untuk ke Allah, jangan. Dengan bentuk jenengan tuntut beban kehidupan dunia. Dan ini nggak bisa Pak, kalau tidak keluarga memang ahli tauhid mboten saged. Semua pasti gitu. Dan ini harus dirubah budaya kita sebagai umat Islam. Ketika saat kita itu berenang di lautan ini, ibarat kita menaungi alam kehidupan dunia, sikap karakter hati kita rubah. Yang asalnya hati terikat oleh urusan dunia diganti, dilepas, biar hati atau roh bisa senantiasa mudah ingat pada Allah. Wal muradu biqaulina, utawi karepe utawi maksud biqaulina kelawan ucapan ingsun Allah rupane ndi rufi'a ilallah, rufi'at den angkat sapa ruh ilallahi maring Gusti Allah. Piye maksude? Ai annal qalba, ai anna qalbal abdi, tegese sak temene atine kawula iku yarfa'u, naik, diangkat, min hubbid dunya, saking cintane ati terhadap dunia. Ini Allah angkat, Allah bebaskan dari hati yang bergantung pada cintanya dunia. Gak laki, gak perempuan, gak istri, gak suami. Wal kibri, termasuk buai hubud dunya adalah
takabur, wasyahawati kesenangan nafsu, wa ta'alluqi bil makhluqat, ada ikatan dengan makhluk. Allah bebaskan, Allah bebaskan dari ikatan hati dengan tresnane dunia. Entah modele Gusti Allah nanti carane bagaimana terserah Allah. Sing penting jenengan iki untuk masuk di dalam golongan Nabi Isa itu adalah setiap saat dan waktu langgengno dzikir itu. Apakah nanti diselametno atau diangkatnya ruh dari ikatan dunia itu, apakah sak dohire apa enggak, urusannya Allah. Kalau sak dohire berarti jasad sampean iki dipisahkan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan harta benda. Ya udah itu wis maune Allah gitu, gak usah ditentang. Dan atau tidak seperti itu, hanya secara ruh saja hati sampean iku dilepaskan Allah dari ikatan dunia. Secara jasmani masih tetap hidup di tengah-tengah keluarga dan bekerja. Udah, Allah memilih yang terbaik. Ingat, pilihan yang terbaik adalah pilihan hamba manut pada pilihan Allah. Pilihan yang tidak terbaik adalah pilihan hamba terhadap nafsunya sendiri. Nafsu nek ngkai pilihan ngene, Pak. Awak waras, kerja ya lancar, sembarang keturut, ya iku wis pilihane nafsu. Ibu-ibu, bapak-bapak ning omah nek iso gak tukaran. Kalau bisa serba kecukupan. Bahkan ada doa bergelimpangan. Mudah-mudahan panjenengan iku kegolong orang yang bergelimpangan dunyoni. Wonten model kaya ngeten iki, wonten. Hati-hati. Wa musyahadati adomati mencolot. Gusti Allah menarik, mengangkat ruh dari ikatan dunia itu tujuannya ila nuri tauhid, supaya ruh itu gegawan hatinya nur tauhid. Cahaya yang selalu mengesahkan Allah ketika saat kondisi apapun. Otomatis, Pak, Allah akan mendidik ruh seseorang itu dengan ilmu tauhid. Langsung Allah mendidik. Jangan pernah kau mengatakan Allah melantarkan terhadap si A si B. Ojo. Nanti nih Allah sampai isarohkan dengan bentuk lantaran, pujaanmu iku nang makhluk. Rasulullah nggak pernah mengajarkan terhadap setiap umatnya itu untuk memuja pada beliau, nggak pernah. Rasul siapapun nggak pernah, dan itu larangan. Bahkan perintahnya disuruh untuk memuja ilahu wahid, kepada Tuhan yang tunggal. Kalau ada istilah makalah yang mengatakan kudu memuja terhadap dzurriyyah, itu sangatlah keliru. Sangatlah keliru. Sekalipun di kubu yang palsu atau asli, kalau mengatakan itu jangan kau nut itu, jangan, nanti tauhidmu itu rusak kepada Allah.
Kan dulu-dulu gegeran masalah nasab itu toh ya. Satu mengklaim iki duriyahnya padahal tutu. Satu sisi ada yang memang duriyahnya. Sekarang aku tanya terhadap Anda berdua, apa maksud Anda mengatakan Anda duriyah? Apa maksudnya? Ada kepentingan apa Anda? Ajaran tauhid tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Setingkat Rasulullah itu tidak pernah menyuruh umatnya itu untuk menyembah, memuja pada dirinya, nggak pernah. Kalau pernah berarti Allah itu tidak murni. Allah itu tidak murni. Lantaran Gus, lantaran dasmu. Saya bicara tauhid itu maksudnya kemurnian tauhid itu terletak di mana hatimu tidak akan memandang adanya selain Allah itu. Ini kemurnian tauhid. Dan ini yang tidak diajarkan. Karena apa? Ada kepentingan ingin dipuja. Kalau keduanya itu ada kepentingan seperti itu, secara pribadi saya katakan salah. Keluar dari akidah pengajaran Rasulullah tentang tauhid. Ya mesisan lah. Aku gak mbelo siji, gak mbelo siji nih. Nek cara bahasa syariate memang ya iki ketok ana sing memang duduk duriyah, ngaku-ngaku duriyah, oke lah. Tapi kalau secara hakikatnya, kalau kau ada kepentingan walaupun kau duriyah kok ya ada kepentingan dudono aku termasuk nasabe, nggih cara tauhid gak murni dan Rasulullah tidak pernah ngajarkan itu. Wong iku Pak ya masih wis ngaji tauhid apal nyun sewu tingkatane kitab hikam, kalau hatinya belum mengadakan tindakan khalwat untuk pelepasan ikatan dengan dunia, masih pinter ya apa ngelmu nih, tetep Pak masih ada kepentingan. Tidak akan pernah kita itu bisa lepas dari jeratan nafsu, nggak bisa, tidak pernah. Sebab Allah tidak akan memberikan rahmat bagi satu hati seorang hamba yang masih ada kepentingan atau condong terhadap dunia. Bojo mawon lho ya, nek oleh rabiku karena linasabiha, li jamaliha, li diniha, li amwaliha, nggih nyun sewu. Legrek gegeran tok. Tapi kalau lillah, karena Allah condongnya hati pada hanya Allah, boten. Sebab nyun sewu Pak, wong rumah tangga iku koyoke asale ku enak kemanten anyar nggih. Wong barang nyar tumpakane mesti enak nglenyer. Duh. Tapi seiring berjalannya waktu nanti mesti sampean iki akan menemukan ketidakcocokan. Mbuh gara-gara anak tukaran, mbuh gara-gara blonjo tukaran, mbuh gara-gara nyambut gawe tukaran. Wis tah mesti niku. Mau mesti. Makane mbok biyen niku nek ngomong wong rabiku koyok dene wong golek mungsuh. Iya ternyata kaitane mlebu metu yang ya Allah. Melaku sak mleku wis gowecokan moh pecal. Ya Allah Pak, basa wis duwe anak loro anak telu nang mall iku ditilap.
kadang-kadang ngoten wis gak sinkron lagi akhirnya nafsu. Loh ini loh Pak, kalau hati tidak bertauhid, tidak condongnya pada Allah, gegeran ngene arepe rabi loro tambah nemen sampean, golek musuh tambah ukeh tambah gegeran sampean. Situ ae gak iso nyelesekno nambahi loro. Lho berarti son maksudnya nek situ iso nyelesekno oleh tambah maneh. Iku terserah awakmu. Wong Qur'ane ya ana, aku ora ngongkon, cuman aku ya ngomong tok. Ngoten. Wis. Siji supaya dalam hati tauhidnya mencorong. Wal ikhlasi, biar jenengan iku iso ikhlas. Artinya hati akan bisa muncul sifat ikhlas itu kalau hati ini, ruh ini sudah dilepas Allah dari ikatan dunia. Kalau masih belum dilepas mboten saged Pak. Ikhlas iku apa sih? Ora ngaku-ngaku yen awake sing nglakoni. Misale kalau niki ketamon Pak, ketamon tamu, sing tamu iku njaluk donga, son aku njaluk dongane son kanggo apa? Suwe pabrikku ora payu-payu, iki ben payu piye? Ya tak dongakno, Allahumma ya Allah buah entai asu gitu. Dadekno tae asu dadi emas, maksudnya sindiran. Payu-payu krono jenengan Gusti la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak sebelum ning banyu pus wis sampean sawurna ning tanah sing sampean dol. Disawurna tenan Pak. Lho ndelalah payu. Ngoten kuwi. Takdire Gusti Allah payu. Lah ikilah bahayanya kalau nur tauhid di dalam hati tidak ada, mesti saya itu merasa sebab ndugi dongaku. Terus jenengan sing jauh tolong ya ngono padha nuduh kula. Inilah bahayanya ada di situ. Berarti saya ketika saat berdoa merasa iku doa saya sebab akhirnya Allah mengabulkan, berarti kula mboten ikhlas. Mboten saged ikhlas Pak. Waktu makni nanti lan supaya ati dadi anteng. Kalau sudah ikatan hati terhadap dunia dicabut Allah, baru bisa ati dadi anteng. Wa musyahadati adomatillah, lan nyekseni sifat wujude Allah. Jadi dilepas ikatane oleh Allah antara ruh dengan dunia itu, supaya ruh itu bisa menyaksikan wujude Allah. Sebab selama ruh belum terlepas dari ikatan dunia, maka ruh tidak bisa menyaksikan sejatine wujude Allah. Mboten saged. Lah untuk bisa Anda menjadi golongan yang memang dilepaskan Allah hati dari ikatan dunia, cuman satu: belajar ilmu tauhid, terus dikira disebut kholwat terus menerus pun dalane ndugi mriku. Nek tak simpulno luwih ringkes melih, ya dikira sirul asrar bisa notok sampai fana'ud dikri pun dalane hanya ada di situ. Wal qalbu alladzi arafallahu yastamiru fi tadhirin nafsi, utawi ati kang wis makrifat menyang Allah iku yastamiru
bakal terus-menerus fitadhirin nafsi, olehnya dia membersihkan hati. Fasabbihuhu bukratan wa asila, sucikan hatimu itu dari ikatan nafsu yaitu dunia, cintanya terhadap dunia, bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Artinya setiap keadaan apapun carane yo fungsekno sirul asrar iku baru ketemu. Wa mujahadatil naf wa mujahadatil hawa, lan merangi nafsu, artine nglawan kekarepane aku hamba sing agawe yang melakukan iku perangono. Dalam kondisi melakukan apapun jenengan, baik ibadah murni atau tidak murni, perangono nafsu sing dorong atimu supaya ngaku-ngaku dirimu yang melakukan, perangono. Carane ngene, yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ojo percaya nek awakmu yang melakukan. Carane enggak percaya, Anda harus paham tentang hadis Rasulullah, la haula wala quwwata. Status Anda, status kita itu tidak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan untuk bisa melakukan apa-apa. Illa billah, bisanya melakukan semata-mata karena Allah yo hidup dalam dirimu itu sing gerake. Atau Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang gerakno panjenengan, yang menciptakan jenengan, dan Allah yang memunculkan keadaan apapun dalam diri jenengan. Wa dawami dzikri lan langgengno dzikir, iki carane iso ati jadi ati sing makrifat pada Allah itu di situ. Selalu membersihkan kotoran hati, ikatan terhadap nafsu berupa cinta terhadap dunia, dan selalu merangi keakuan diri, dan yang nomor 3 ngelanggengno dzikir. Khulasatul makna, lan utawi kesimpulane makna, kullama tahura, kulama semangsane tahura suci apa qalbul abdi, artine hamba, ya irtafaat, mongko terangkat apa manzilatuhu, derajate abdi indallahi, ing ngersane Allah. Semakin suci hatinya si hamba, maka derajat itu terangkat di mata Allah. Sucine hatine hamba karena terlepas dari ikatan hawa nafsu rupa kesenangan dunia, iku disebabkan karena satu sistem Anda selalu berzikir. Nek ana pertanyaan gini, son aku kok jelangap jelungup to piye? Kesadaran ning atiku bahwasannya semua Allah iku kok sering aku kecolongan, iku piye carane supaya tidak begitu? Dawamu dzikri, langgengno dzikiriku, langgengno. Jawabannya ada di situ. La bidunya, ora krono sebab dunya. Orang yang derajatnya tinggi secara hakikat di mata Allah itu karena orang tersebut hatinya suci, bukan karena dunianya mewah. Mboten. Wong sing duwe derajat iku duduk kepala desa, duwe jabatan apa, bupati, camat, gubernur, presiden, bukan itu. Orang yang punya derajat
Di sisi Allah itu bukan itu. Orang yang hatinya memang betul-betul semakin lama semakin suci, semakin lepas ikatan hatinya terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Carane berzikir. Bal bil ma'rifati, yang disebut derajatnya semakin tinggi adalah orang yang kemakrifatannya wal qurbilan kedekatannya minhu saking Allah semakin makrifat, semakin parek nang Gusti Allah. Qala Allahu ta'ala dawuh sapa Allah taala fi suratin nisa ing dalam surat An-Nisa al ayata ing ayat 158. Rupane ayat bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Rafa'ahu, bal rafa'ahu, balik yang disebut orang yang punya derajat adalah bal rafa'ahu, balik ngangkat hu ing Nabi Isa, berarti roh jenengan diangkat. Sapa sing ngangkat? Allahu Gusti Allah ilaihi maring Isa al-Masih, berarti ruh jenengan diangkat dari mana? Dari ikatan terhadap nafsu. Sing asalnya kita ada kongsi pak ambek nafsu supaya dunyane iki sukses. Man arada dunya fa'alihi bi ilmin, barang siapa yang pingin sukses dunyane ya harus berilmu, ilmu syariat iki. Wis enggak kerasa padha ambek kongsi ambek naf. Ayo protes raimu san lha pakmu mondok kono kene iku proses Pak, proses kalundunungno umat iki sok nek tak terangno cara sistem kejawen ditolak. Tak genahno cara sistem Qur'ane iki dua versi pandangan kacamata syariat dan hakikat. Dan tak pandangno cara hakikat tok ilmu sejati ya wis nolak tok. Lah tak tuki ilmu tauhid lewat Qur'an iku ya akeh sing blayu kok. Apa maneh gak kathik arap-arapan, kathik Qur'an-Qur'anan, ilmu Jawa yang aku didupakmu wen ditutup Pondok Jaya Baru sesat tutup. Apa bedane ambek sing wis ning kono? Gara-gara mek numpaki sepeda anyar ngoten langsung ditutup toh anune pondoke. Saiki geser Jepara. Wis tanggane. Memang nggih Pak, numpak sepeda anyar niku penak. Jari ibuke ngelenyer lare. Ya Allah. Bun. Wa kana lan ana sapa Allahu Gusti Allah iku azizan. Aku wis gak ngajari jenengan sing tuwek-tuwek ilmu nahwu sharaf mboten ya nggih. Kula namung ngajari sing mulai usia dini wae. Sampeyan gak perlu iku wisan. Sing perlu sampean iku piye carane atiku iki ngedepi kematian tambah suci, mek iku tok. Lah hati untuk menjadi fitrah nggak ada hubungannya dengan ilmu dohir, nggak ada. Masa sampean wis ilang umur sampean lho rata-rata di atas 40, wis pegel, wis tuwuk oleh gawe dolim nang Allah, wis tuwuk. Wis saiki cukup bagi kita lebih-lebih yang mungkin niki lek wis fokusno dzikir tersebut, karena dzikir itulah proses sebagai pensucian hati, lepase Gusti Allah ngelepas dari ikatan dengan nafsu.
Nek sing ana pondok arek cilik ngeten iki ya perlu iku. Perlu kita didik tentang ilmu syariatnya karena masanya. Ilmu salafiyahnya kita didikkan, tapi ilmu tauhidnya wajib, lebih wajib. Makanya besok itu biar di tengah masyarakat itu modal dalilin itu Quran dan hadis, ben gampang diterima wong syariat bloko. Sebab wong syariat itu mesti takok dalilin ndi, dalil lah ngoten ya. Ya perlu. Makanya biarlah beliau itu menyelesaikan pendidikannya mulai ibtidak, sanawi, aliyah, keluar aliyah, sudah, jangan di sini, udah. Kalau sebab kau sudah sampai ke anah, udah, sana pulang, sampaikan oleh ilmu tauhidmu dan ilmu salafmu, buka pondok di rumah. Sempurna Pak ini nanti. Risalah Rasulullah di jalur syariah, oke. Risalah Rasulullah di jalur tauhidiyah, oke. Pun siap ngadepi keadaan. Jika gampang jaluk bantuan dididik, bantuan niki bangun pondok, bantuan nih. Sebab orang-orang yang sudah hatinya itu memancar nur tauhidnya, dia akan menjalani apa adanya, gak terus ngetak-ngetak wali santri iki bangun ngene, bangun ngono, ayo urunan, boten. Karena dia tahu semakin banyak penghormatan, semakin berat beban yang dia bawa. Ibaratnya penak duwe santri siji daripada 1000. Lu tenan iki apa prinsipnya orang yang sudah sampai pada Allah di situ. Prinsipnya di situ. Ibaratnya ngene Pak, jenengan dadi pitik babon, ngendok 10 anggrem. Pitik situ ngendok mek 3. 10 gak dadi blas, 3 dadi pilih ndi? Pilih 3. Saya nggak butuh santri banyak-banyak, nggak butuh. Sing penting dadi oke. Dene akeh dadi kabeh yo memang tambah apik lah, ngoten toh? Ngoten. Pun iku azizan zat kang perkasa, hakiman tur kang bijaksana. Asarhu sarai ayat iki, amal maknal ma'rifati fahadihil ayatu iku tubayinu jelasake irtifa'a qalbil abdi, jelasake ing terangkate atine hamba, waruhihi lan tegese ruhe hamba, ruhnya hamba ilal qurbi minallahi waliqaihi, marek lan ketemu Allah. Maksudnya ayat iku diangkatnya satu ruh ing ngersani Gusti Allah untuk bertemu. Faraf'u Isa walaysa karomatan li jasati faqat. Allah mengangkat Nabi Isa itu tidak hanya secara jasad saja, bal huwa ramzun li taharatil qalbi, balik maksudnya adalah sebagai lambang litaharatil qalbi, sucine ati. Niki mboten mung Nabi Isa tok lho nggih, mboten. Nabi Isa iku sebagai contoh, tapi praktek ning ruh-ruh sampean kali kula niki sing sampun nampa tauhid niki, sing sampun nampa risalah tauhid Allah iki. Wa kuwatil iman, tujuannya diangkat salah satunya juga untuk menguatkan iman sampean biar jadi ihsan. Wasalamati min dzulmatil hawa wa makrin nas, dan selamete ati iki dari gelapnya nafsu dan pengaruhi manusia.
pun padha ae pun intine mek ngeten wis ayat iku 158 intine dasar contoh Allah akan mengangkat ruhnya hamba siapapun yang Allah kehendaki untuk sampai bertemu Allah. Carane Allah melepaskan ikatan hati sampean terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Lah Allah akan melepaskan ikatan hati terhadap nafsu lewat kesenangan dunia iku disebabkan karena satu, jenengan kali kula hamba yang dikehendaki iku mesti nrimo ilmu tauhid, loro mesti gelem ngamalke, telu terus menerus, barulah itu prosesi Allah melepaskan ikatan hati terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Makanya mengapa ada sistem muraqabah fana ma'rifat. Jadi orang yang dilepaskan nanti mesti fana, kefanaan dari selain Allah. Inilah proses yang disebut zadab iku di situ. Disebut zadab iku ati ditarik ning singgasane Allah, berarti lepas dari alam dunya, berarti lepas dari keterkaitan dengan kesenangan dunia. Iki wong syariat ngomong iki wis wong gak tayoh. Wong bojo ayu ku enak, di bojo iku enak, digawe ngetang-ngetan, ngono ta? Terus maneh duwe anak iku enak, dunya brana iku enak, kok atine gak condong wong sampel iku. Makanya Rasulullah dikatakan min jinnah oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad itu sebagian orang gak waras. Kok iso ngajarno ati supaya gak cinta menyang istri, suami, anak, dunya brana? Sebab gak paham mereka. Kok paham hanya secara rohaniah, bukan jasmaniah. Tapi wonten ada Pak, Allah itu memprosesnya itu dengan maksud Allah sendiri, tidak batinnya saja tapi sak dohiri. Ya wis nek iki jenenge geblake embing sampean, ya wis manut mawon, ora apa-apa karena semua ada maksud Allah. Jadi Allah akan melepaskan ruhmu dari mungsuhmu atau mengalahkan ruhmu dari mungsuhmu nafsu. Dasari sebab jenengan mendinten ben waktu selalu berzikir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.